Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur jamaah Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini. Allah masih menganugerahkan kita nikmat sehat wal afiat dan nikmat kesempatan yang kemudian kita pergunakan sesuai dengan si pemberi nikmat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kita nikmat keberkahan hidup, nikmat keberkahan sehat wal afiat, dan nikmat zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur dan jamaah kajian Selasa ba'da zuhur, mudah-mudahan kajian kita di siang hari ini penuh dengan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan siang hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni hadis Arba'in An-Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Mudah-mudahan kajian kita di kesempatan kali ini akan menjadi inspirasi bagi kita dan termotivasi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-9 dari 40 hadis yang terdapat dalam kitab Arba'in An-Nawawi fil Ahadits As-Sahihah An-Nabawiyah, di mana hadis yang ke-9 ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini adalah gelar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat beliau. Abu Hurairah ini kalau diterjemahkan berarti bapaknya anak kucing. Hurairah itu Hirun. Hirun itu artinya anak kucing. Kalau kucing bahasa Arabnya apa? Kitun. Kitun itu artinya kucing. Kalau anak kucing disebut Hirun. Di sini Abi Hurairah berarti bapaknya anak kucing. Kenapa beliau diberikan gelar ini? Karena beliau menurut riwayatnya adalah salah sahabat yang senang banget kepada anak kucing, Abu Hurairah.
Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Ya, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Abu Hurairah ini mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang dari kalian, fajtanibu, maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka bersegeralah mastata'tum, semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa, hancur karena sebab kathratu masailihim, karena sebab banyak bertanya, wakhtilafuhum ala anbiyaihim, dan berselisih pendapat atas nabi-nabi mereka. Ini hadis rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau yang meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, ini disebut dalam istilah lain mutafaqqun alaih. Nah, ya, mutafaqqun alaih atau rawahu mutafaqqun alaih. Itu artinya yang meriwayatkan dua perawi, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis tergolong sahih, ya, tergolong sahih. Dan Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang paling banyak dari sekian banyak sahabat adalah sahabat Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis menurut para ulama ahli hadis. Ya. Bahkan beliau meriwayatkan kurang lebih 5.347 hadis. Ini paling banyak. Ya. Padahal sahabat yang termasuk mutaakhir, termasuk sahabat yang akhir bersama Rasulullah SAW. Karena dalam sebuah riwayat beliau ini masuk Islam baru ke-7 Hijrah. Tahun ke-7 hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau dihitung-hitung bersama Rasulullah ini kurang lebih sekitar 2 sampai 3 tahun, ya, bersama dengan Rasulullah. Tapi beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa-apa yang aku larang, ya, maka hendaknya kalian fajtanib, meninggalkan, menjauhinya, meninggalkannya, tidak melakukan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, hendaknya kita menjauhinya. Jangan pernah melakukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa ma amartukum, tapi yang diperintahkan oleh Nabi, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi, fa'tu minhu, maka bersegera untuk melakukannya. Jadi lakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Nah, ini kalau Rasulullah melarang sesuatu, ya, untuk kita tidak lakukan, jangan pernah kita lakukan.
nggak usah pakai pikir-pikir lagi seolah-olah begitu. Ya. Tapi kalau perintahnya itu adalah menyuruh, memerintahkan untuk melakukan, maka lakukan mastata'tum, semampu kita. Tapi jangan disalahpahami dulu, ya. Jangan disalahpahami kata mastata'tum, semampu kita. Jangan disalahpahami pengertian atau cara memaknai mastata'tum. Karena kalau kita memahami dengan versi kita faham, maka kita akan melakukan seenak kita. Nah, seolah-olah gitu. Misalnya Rasulullah SAW memerintahkan kita sholat misalnya. Ya, kalau sholat memang sholatnya itu perintah dari Allah langsung kan ya. Tapi perintah Rasulullah bagi laki-laki sholatnya hendaknya di masjid. Misalnya, ini perintah nggak? Perintah ya. Nah, jadi laki-laki sholatnya di masjid. Nah, lalu ketika kita memaknakan mastata'tum dengan semampu kita, kalau kita memaknai semau kita, maka kita akan bilang apa? Kita bilang apa? Bentar aja dah. Kan di mastata'tum semampu kita. Wah, ini sibuk kita ini masih. Boleh aja lah sholat di rumah. Boleh aja lah sholat di mana aja kita mau. Padahal perintahnya apa? Di masjid bagi laki-laki di masjid. Bahkan kata Imam Abu Hanifah, laki-laki itu wajib hukumnya salat di masjid selama tidak ada uzur. Uzur yang dimaksud di sini adalah uzur syar'i. Wajib hukumnya. Imam Hanafi itu berkata begitu. Laki-laki ya, salat fardunya wajib hukumnya di masjid selama tidak ada uzur syar'i. Perintah Rasulullah SAW adalah laki-laki salatnya di masjid. Lalu kemudian kita mengartikan apa? Entar dulu lah, sibuk nih, masih ada kerjaan lagi. Ya, atau Rasulullah SAW memerintahkan kita salat dengan berdiri, ya kan? Salatnya berdiri. Kalau kita memaknakan mastata'tum ini dengan apa? Penafsiran kita sendiri, maka kita boleh nggak dengan salat duduk? Boleh nggak? Boleh kalau kita memaknakan mastata'tum ini ya dengan versi kita memaknainya. Tapi ternyata mastata'tum ini hanya berkaitan dengan dua hal. Apa itu? Fisik dan materi. Jadi yang disebut dengan mastata'tum berkaitan dengan fisik dan materi. Kalau kita diperintahkan oleh Nabi salatnya dengan salat berdiri, kemudian fisik kita tidak memungkinkan untuk berdiri, boleh nggak salat duduk? Boleh. Karena sebab apa? Kemampuan fisik. Ada perintah untuk berhaji, ya kan? Ibadah haji. Ibadah haji itu berkenaan dengan apa? Materi, dengan harta. Maka ibadah haji itu istita'ah, sesuai dengan kemampuan. Kalau nggak ada kemampuan, jangan memaksakan diri. Harus ngutang dulu misalnya. Jangan. Karena ibadah haji itu harus dengan istita'ah, sesuaikan dengan kemampuan. Berkurban misalnya. Berkurban ini mastata' dengan kemampuan. Kalau ada kemampuan, ada rezekinya, wajib atasnya. Tapi saat dia tidak mampu untuk berkurban, jangan memaksakan diri untuk berkurban. Asal jangan berkorban perasaan aja. Jadi mastata'at. Jadi itu mastata'tum itu hanya dua hal, materi dan
fisik. Nah, dia tidak bisa dengan kejiwaan kita misalnya, ya, masalah hati, kejiwaan kita. Misalnya begini, diperintahkannya kita untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kita nggak mau ke masjid karena sebab apa? Karena malas, misalnya. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Karena sebab malas itu tidak boleh. Jadi harus. Karena ini bukan berkenaan dengan fisik atau materi, ya, tapi berkenaan dengan kejiwaan. Malas, faktornya malas. Maka kata Ustaz Doni, ya, doa supaya kita tidak malas, Allahumma faksain. Harus dipaksa, ya kan? Harus Allahumma faksain, harus dipaksa. Biasanya begitu. Kalau sekali kita mulai punya kebiasaan ke masjid. Sekali aja kita nggak datang ke masjid, rasanya malas. Rasanya malas. Ya. Atau kita sudah terbiasa. Kalau kita sudah terbiasa, ya, datang ke masjid kemudian nggak datang ke masjid, rasanya nggak enak. Kan gitu ya? Ada ya, rasanya nggak enak. Jadi mastata'atum. Jadi ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, ya, maka hendaknya kita bersegera. Kecuali dalam beberapa hal. Tapi ketika Rasulullah SAW nahaitukum, ya, melarang kalian untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada tawar-menawar masalah ini. Karena tidak ada istilah mastata'tum. Mana itu anhu fajtanibu. Hadis ini menggunakan fa. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu ada 3 kata, ada wa, ada fa, ada summa. Wa itu mengerjakan sesuatu. Begini contohnya, ini paling gampang itu. Saya tadi datang lebih awal. Tidak lama kemudian Ustadz Doni datang. Nah, ini namanya wa. Tidak lama kemudian Ustadz Doni datang. Itu namanya wa. Nah, kalau ada summa, kalau kata summa, ini berarti kemudian. Kemudian dalam waktu yang cukup lama, Ustadz Doni datang. Saya udah duduk setengah jam atau 1 jam di sini, Ustadz Doni baru datang. Itu summa. Kemudian. Kalau fa itu artinya langsung. Saya nyampe, Ustadz Doni nyampe. Itu namanya fa. Begitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tidak melakukan sesuatu yang telah diharamkan, maka jangan langsung. Jadi nggak ada mikir panjang lagi. Seolah-olah hadis ini ingin mengatakan begitu. Nggak usah pikir lagi. Nah, jadi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah, ini kan semuanya berkaitan dengan syariah. Nah, tuntunan. Iya kan? Apa yang dilarang oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, itu semua berkenaan dengan syariat. Ini yang paling penting. Karena dalam hidup kita ini perlu syariat. Syariat itu kalau kita artikan peraturan, ya. Syariat agama berarti aturan agama. Jadi jangan dilanggar aturan-aturan agama itu. Tapi perintah syariat, aturan-aturan agama hendaknya kita melakukan, laksanakan. Karena begini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya mau kembangkan sedikit saja. Ibadah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang pasti memiliki tujuan. Allah perintahkan kita sholat. Itu ada tujuannya enggak? Ada tujuannya.
Ketika Allah perintahkan kita puasa, ada tujuan nggak? Ada tujuannya. Semua perintah Allah, perintah ibadah itu pasti ada tujuannya. Untuk bisa mencapai sempurna tujuan dalam satu ibadah itu dibutuhkan syariat namanya. Apa? Aturan. Jadi nggak bisa sembarangan kita. Salat, Allahu Akbar, boleh nggak? Nggak bisa. Kalaupun tuntunannya sama, caranya sama, tapi tidak sesuai dengan tuntunan, maka batal. Nggak akan sempurna. Puasa misalnya. Ini perintah Allah. Ada tujuannya. Apa tujuan orang berpuasa? Takwa. Iya kan? Tujuannya kan takwa. Orang yang berpuasa itu ternyata ada syariatnya, ada tuntunannya, ada aturannya, enggak sekedar puasa. Orang yang sekedar puasa itu gimana? Orang yang sekedar puasa, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, itu mereka yang hanya mampu menahan rasa dahaga dan rasa lapar. Itu hanya sekedar puasa itu. Tapi bukan itu. Puasa yang mampu mengantarkan kita menjadi bertakwa adalah ketika kita mampu mempuasakan al-jawarih, anggota tubuh kita dipuasakan. Telinga kita dipuasakan, mata kita dipuasakan, lisan kita dipuasakan. Bahkan ada sebuah hadis, ya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang malam yada qawla zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan kotor, barang siapa yang belum bisa menjaga lisannya, falaisa lillahi hajat. Allah enggak punya berhajat dengan dia. Walaupun dia mampu menjaga rasa lapar, mampu menjaga rasa haus, falaisa lillahi hajat. Allah tidak berhajat kepada orang itu. Artinya apa? Puasanya sia-sia. Secara kajian fikih sah puasanya. Sah puasanya, tapi dia tidak akan pernah mencapai tingkat takwa. Nah, ibadah sholat tujuannya takwa, ibadah siam tujuannya takwa. Semua pada akhirnya kembali kepada takwa. Cuman buah takwanya nanti yang berbeda. Orang yang berpuasa, ya, orang yang berpuasa tujuannya takwa. Buah dari takwa orang berpuasa apa kira-kira? Buah dari orang yang berpuasa, takwanya orang yang berpuasa apa? Ternyata buah dari takwa orang yang berpuasa itu adalah saat dia, ya, benci terhadap yang haram dan tidak rakus kepada yang halal. Paham gak? Buah dari takwanya orang yang berpuasa adalah benci, tidak mau terhadap yang haram dan tidak rakus terhadap yang halal. Jadi walaupun halal dia nggak rakus. Dunia ini cukup, dunia ini cukup untuk manusia. Dia tidak akan pernah cukup bagi orang yang tamak. Maka ini hadis mengajarkan kepada kita, ya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW hendaknya kita lakukan. Jadi jangan berdalih sunnah, ya, jangan berdalih sunnah. Atau ada orang yang bahkan ekstrim. Kalau saya ekstrim, cukup Al-Quran saja. Nggak cukup Al-Quran. Nggak cukup Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Ya kan? Ayo, mulai sekarang dengan hadis yang kita pelajari, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk, ya, menjadikan
semua ibadah yang kita lakukan berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ya, mempelajari syariat-syariat yang telah diajarkan ya, yang telah diajarkan melalui Rasulullah SAW dan kepada guru-guru, kepada sahabat, tabi'in dan pada ulama-ulama kita yang ahlus sunnah wal jamaah, insyaallah. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada diskusi. Silakan boleh kalau mau ada. Tapi jangan susah-susah ya. Silakan kalau ada atau boleh menambahkan boleh. Jadi nggak mesti harus bertanya ya. Dan nggak mesti harus saya yang jawab. Boleh Ustaz Doni, boleh Ustaz yang jawab. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau nambah, silakan Pak. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Iya. Yang pertama. Yang kedua masalah haji, sesuai kemampuan. Karena ada juga yang tawar-tawaran mengatakan bahwa boleh naik haji dulu, umroh ya, boleh umroh dulu, itu dibiayakan sama seseorang. Setelah ada umroh, pulang dari umroh, baru dicicil. Itu termasuk boleh nggak melakukan begitu? Kenapa? Karena kita pergi dulu dengan ada keinginan kata yang tadi yang minjamkan duit yang memberangkatkan, dengan catatan nanti setelah pulang dari umroh baru dicicil berapa itu ada. Nah ini namanya itu boleh nggak kira-kira gitu termasuk umroh? Iya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaan pertama tentang wajibnya, apakah wajib atau apakah semua imam mazhab selain Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat berjamaah di masjid? Nah, ini ikhtilaf. Tapi yang secara tegas menegaskan bahwa sholatnya seorang laki-laki di masjid hukumnya wajib adalah Abu Hanifah selama tidak ada uzur. Nah, yang lain itu semua mensunnah muakkadkan. Jadi sunnah itu ada dua macam. Ada sunnah yang muakkad dan ada sunnah yang ghairu muakkad. Sunnah muakkadah itu sebenarnya kedudukannya hampir wajib, cuman tidak diwajibkan. Saya contohkan, pakai siwak. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Andaikan tidak memberatkan kepada umatku untuk melakukan siwak, maka aku wajibkan siwak. Tapi tidak wajib. Nah, karena ini kedudukannya muakkadah, ya, maka rugi kalau kita tidak melakukan itu. Rugi banget. Banyak kerugiannya. Ya. Banyak kerugiannya ketika kita tidak melakukan sunnah muakkadah. Nah, kecuali sunnah ghairu muakkadah. Nah, kalau sunnah ghairu muakkadah ini begini contohnya. Kalau sunnah ghairu muakkadah itu andaikan kita tidak lakukan tidak apa-apa. Andaikan kita tidak melakukannya, tidak berdosa kita. Pun tidak rugi. Tapi ghair yang muakkadah itu adalah sunnah yang kalau kita tidak lakukan ruginya banyak. Sekarang kalau kita dagang, mau rugi apa untung? Kalaupun rugi, mau banyakkan ruginya atau hanya rugi saja? Rugi tekor maksudnya modalnya sajalah yang balik. Nah, kan gitu. Nah, kesana saya contohkan. Qobliyah dan ba'diyah zuhur ini sunnah atau bukan? Sunnah. Sunnahnya yang mana? Sunnah muakkadah.
Jadi kalau Anda tidak melakukan, kalau kita tidak melakukan sunnah yang muakkadah ini, rugi banget. Gitu. Jadi jangan dilihat sunnahnya. Orang jangan melihatnya, sunnah. Sehingga ketika berkata sunnah itu, kemudian diartikan nggak apa-apa, ya sudah, itu beres urusan. Tapi ternyata ada sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Qabliyatul maghrib muakkadah atau ghairu muakkadah? Itu ghairu muakkadah. Qabliyah maghrib itu ghairu muakkadah. Ba'diyatul maghrib baru muakkadah. Gitu. Jadi harus tahu itu. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua tentang nyicil ya, nyicil. Ini maaf sekali, mohon maaf bagi yang buka travel ini terutama, jangan memberikan angin surga lah. Jangan memberikan angin surga. Kenapa? Ini jelas Pak. Ayatnya, kalau kita bilang hadis, ini hadis, kita bicara ayat. Itu jelas istito'ah. Kalau dalam bahasa Arab rukun Islam itu arkanul Islam khamsatun. Yang kelima apa? Wahijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Bagi yang sudah mampu. Bukan bagi yang akan mampu, bukan. Itu menggunakan fi'il madhi, past tense. Sudah berlalu. Artinya kalau Anda sudah siap, cukup untuk keberangkatannya, untuk kepulangannya, untuk orang yang ditinggalkannya, berangkat. Anda punya kewajiban. Anda bukan berangkat lagi, wajib hukumnya. Tapi ini uang ada, cukup berangkat, cukup untuk balik. Tapi yang ditinggal nggak ada, jangan berangkat. Dalam masyarakat kita ini kadang-kadang sempit sekali tentang pahala. Dalam sebuah ibadah itu orang hanya banyak mengejar pahala. Kalau cuman yang dikejarnya pahala, Anda tidak usah repot-repot sholat malam. Kalau cuman sekedar pahala, sholat saja isya berjamaah, itu pahalanya sama dengan kita sholat sunnah setengah malam. Kalau kita bisa sholat isya berjamaah, ditambah sholat subuh berjamaah, itu pahalanya sama dengan kita sholat sunnah sepanjang malam. Pahalanya, fadilahnya nggak dapat. Nggak dapat kita fadilahnya, nggak dapat keutamaan satu ibadah. Pernah satu ketika Rasulullah SAW berpesan sama istrinya, wahai istriku, jangan kamu pernah tidur sebelum kamu tawaf. Istrinya bingung, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami istri-istrimu nih yang ada di Madinah tawaf itu hanya bisa dilakukan di mana? Di Mekah. Kami ini di Madinah. Dulu nggak seperti sekarang ya. Bayangin suruh jalan kaki berapa bulan naik onta itu. Nah, kalau kita sekarang bisa 2 jam, iya kan? Madinah ke Mekah itu 2 jam perkiraan. Ya. Nah, bagaimana kami ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Baca tasbih 7 kali sebelum kamu tidur. Itu pahalanya sama dengan orang yang tawaf. Jadi kalau sekedar pahala yang dikejarnya banyak.
Kalau kita pengen dapat haji nih, pahala haji, ingin dapat pahala haji, kan kita tidak berhaji. Apa yang kita lakukan? Salat sunnah, fajar, salat sunnah. Kita niat bangun tidur, niat saya pagi ini mau sedekah, sama si fulan. Baru niat saja udah pahala. Begitu kita berikan pahala haji itu, kalau diniatin setelah tidur. Makanya begitu bangun tidur jangan langsung bangun, niat dulu. Baca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Baca dulu itu, kemudian niat pagi ini saya mau sedekah. Masya Allah, pahalanya besar, luar biasa. Udah membiasakan diri belum? 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. 10 ayat. Udah baca belum? Belum. Begitu bangun langsung baca Bang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Kalau baca ya, langsung bangun tuh langsung kamar mandi, kepleset, jatuh, stroke. Masyaallah, belum kumpul. Tapi kalau kita biasakan, makanya kata Nabi, begitu kita bangun, jangan langsung bangun. Baca dulu 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Setelah itu baru kita niat mau sedekah. Masyaallah, itu pahalanya. Sama dengan pahala haji mabrur itu. Sama dengan wukufnya ya, yang berwukuf di hari Jumat. Haji apa namanya? Haji akbar. Insyaallah itu luar biasa. Itu pahalanya. Tapi kita tidak dapatkan keutamaan. Jadi ayo jamaah jangan tertipu dengan hal-hal kayak begini. Kalau mau kumpulin, nabung. Insya Allah ada jalannya. Insya Allah ada jalannya. Saya banyak kasus ya, cerita tentang mereka yang berhaji dengan tidak ada biaya, tapi punya niat. Saya pernah cerita tukang becak ya, yang pernah tukang becak dekat rumah. Itu dia sambil menunggu penumpang, dia duduk di becaknya, dia baca manasik, dibacanya, saking kepenginnya. Tapi kata dia, akal pikiran dia itu nggak mungkin. Tapi dia yakin, hanya baca itu setiap hari sambil nunggu. Suatu saat ada penumpang, Cak, apa yang kamu baca? Manasik. Oh, kamu mau naik haji? Pengen sih Pak, tapi nggak mungkin saya cuma naik becak. Kamu pengen? Pengen. Yaudah, sini KTP-nya ini, buat tahun depan berangkat. Masya Allah. Ada jalannya pasti. Jangan mengukur ini dengan ukuran kita. Ukur dengan ukuran Allah. Jangan pakai logika kita kalau dalam hal ini. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat ya. Saya kira cukup ya. Haji ya. Nah, jadi jangan tertipu dengan hal lain. Pokoknya semampu kita dan atas izin Allah. Insya Allah itu lebih aman, lebih barakah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, maaf. Wallahul muwafiq, hasbuna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih.